Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Network. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Apa kabar sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanaka dan Kulon Progo? Senang sekali saya Yuda bisa kembali bersama Anda dan berjumpa di acara Info Gunadarma. Seperti biasa acara ini disiarkan langsung oleh 7 stasiun Mega Suara Network, yaitu Mega Suara Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Untuk Anda sahabat Mega Suara yang ingin bergabung, silahkan sampai nanti tuntas kita akan mengupas tentang berbagai informasi mengenai Universitas Gunadarma. Dan kali ini narasumber kita yang sudah hadir adalah Bapak Dr. Teddy Oswari SEMM MIKOM, Kepala Bagian Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Sudah hadir ya, terima kasih bisa datang dan kembali kita bincang-bincang di Info Gunadarma kali ini. Baik, selamat pagi Pak Teddy. Kita akan awali dulu dengan ini keseharian Pak Teddy di Gunadarma. Baik, ya, terima kasih Mas Yuda. Halo sahabat Mega Suara, selamat pagi. Ya, pada prinsipnya aktivitas dosen ya di Gunadarma, termasuk juga saya dalam masa pandemi ini, masa daring atau dikenal dengan dalam jaringan gitu ya. Kita tetap produktif ya, mengisi berbagai tugas sesuai katakanlah apa yang kita sudah dapatkan kan gitu ya. Mengajar secara daring, tentunya juga ya biasa bimbingan secara daring, kadang ada jadwal-jadwal harus mengisi katakanlah pembelajaran melalui UGTV juga kan begitu ya. Gitu ya. Dan juga kegiatan termasuk agenda saat ini ya. Betul sekali. Oke, Pak Teddy ini membidangi pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Bisa diceritakan sedikit mengenai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya seperti apa di sana, Pak? Iya, makasih Mas Yuda. Ini memang tidak mudah, cukup berat karena bagaimanapun mulai dari calon mahasiswa ya masuk memilih Universitas Gunadarma. Tentu kami juga sudah memberikan perhatian awal ya, bagaimana dengan mencoba men-screening di awal di saat penerimaan mahasiswa baru kan gitu ya, sampai dengan orientasi walaupun secara daring ini dan sudah kita lakukan tahun lalu, dan juga memberikan upaya-upaya lain dalam men-screening lewat katakanlah ada kuliah umum ya secara daring, dan juga nanti ada juga kuliah perdana yang mereka harus terima ya kerjasama dengan prodi masing-masing, serta kita juga akan memberikan semacam apa ya screening untuk minat dan bakat mereka. Minat dan bakat. Iya. Jadi untuk katakanlah hal-hal yang terkait dengan pengembangan lembaga kemahasiswaan di Universitas Gunadarma tentu memerlukan generasi ya, kaderisasi bagaimana calon-calon mahasiswa itu bisa kita plot ya sesuai dengan apa yang sudah kita miliki, baik di sisi katakanlah lembaga kemahasiswaan yang bergerak di bidang keagamaan kan begitu ya, bidang seni, bidang olahraga gitu ya, bidang keilmuan itu sendiri, dan juga bidang-bidang lain. Karena bagaimanapun kan kita harus tahu ya, ini calon mahasiswa ini kan potensial semua.
Nah, ada yang memang mereka sudah punya basic yang sangat baik di sekolah masing-masing. Ada juga yang mereka bisa temukan di masa-masa mereka studi setahun, 2 tahun. Baru kelihatan bakatnya ya? Ya, betul sekali. Oke. Jadi termasuk mungkin mengamati itu ya, mengamati potensi mahasiswa. Iya, betul Mas Yuda. Oke, Betul jadi sekali. Di luar akademik ya. Ya. Kan ada prestasi akademik, ada non akademik. Betul. Berarti tugas Pak Teddy ini adalah yang non akademik. Betul sekali. Baik, itu dari mulai pengamatan, pengembangan dan pembinaannya terus dilakukan. Ya, insya Allah. Oke. Betul. Ada berapa banyak ini Pak jalur minat dan bakat nih? Macamnya ada berapa banyak? Kami di Gunadarma itu kan dituangkan ke dalam organisasi mahasiswa ya, atau Ormawa. Kami punya di Gunadarma itu sekitar 43 organisasi mahasiswa. Ada unit kegiatan, ada unit kegiatan mahasiswa, termasuk juga ada badan eksekutif mahasiswa. Nah, ini yang suka berorganisasi di sini ya? Ya, oke. betul sekali. Terus ada yang lain? Itu kategori besarnya. Nah, di balik itu nanti baru muncul sub-subnya yang memang spesialisasi di bidangnya masing-masing. Ya, jadi seperti olahraga ya seperti biasa, ada futsal, ada sepak bola kan gitu ya, ada bulu tangkis, voli, basket gitu ya. Termasuk juga ada hoki dan seterusnya. Hoki ada ya? Hoki ada, betul. Termasuk jangan lupa loh Gunadarma kan punya khusus olahraga seperti unggulan ya yang sudah mendunia catur kan gitu ya. Ada bridge gitu ya. Nah, termasuk juga ada pembinaan-pembinaan yang masih berjalan seperti tenis meja juga kita masih berjalan. Karena saya kemarin masih memperoleh data-data mahasiswa yang memang punya prestasi-prestasi untuk bidang-bidang tertentu. Dan itu kita upayakan kita salurkan. Nah, begitu infonya. Jadi untuk Anda yang akan mendaftar ke Gunadarma, jadi segera daftar karena memang passionnya akan tetap diakomodir ya. Betul sekali. Artinya akan ada tempat untuk menyalurkan bakat dan minat. Ya, betul. Nah, ini yang menarik adalah ada prestasi unggulan kan, Gunadarma seperti dulu ada volleyball, ada memang masuk Proliga dulu. Betul. Ya. Terus juga ada catur ini. Ini setiap tahun memang ada kadernya. Ada insya Allah. Ada ya? Ada. Selalu ada. Karena bagaimanapun kan kita juga memantau seperti periode-periode penerimaan mahasiswa baru ya. Nah, jujur saja kita memantau dari berbagai sumber-sumber siswa gitu yang berada dimanapun bahkan nasional. Jika mereka punya prestasi-prestasi yang memang bagus ya, secara nasional minimal level provinsi gitu, itu kita membuka kesempatan untuk mereka mengikuti jalur beasiswa. Tentu kita ada seleksi juga. Nah, sehingga kita tahu persis untuk bidang-bidang tertentu itu bisa kita coba arahkan, kita coba rekrut sampai dengan mereka juga tetap bisa eksis berprestasi. Contoh bahkan pernah terjadi juga Mas Yuda, kita tidak punya sarana kolam renang ya. Nah, ternyata mahasiswa itu ada yang sudah terlatih berenang. Sehingga mereka setelah kita screening datanya, mereka kita panggil, kita lihat prestasinya, pengalaman dan seterusnya, ternyata mereka benar tetap berlatih. Nah, berlatihnya di tempat yang mereka biasa latih itu kita pantau. Kita akomodir gitu ya. Sehingga kejuaraan-kejuaraan mahasiswa nasional bahkan bisa memperoleh medali perak. Mahasiswa nasional dan seterusnya. Itu menurut saya harus kita coba telusuri ya gitu ya. Jadi ketika mendaftar ini kan nih kembali ke pendaftaran nih sedikit. Ya, betul. Kalau mendaftar itu kan berarti kan di situ mencantumkan ada juga ya lampiran-lampiran yang lain di berkas prestasi yang kalau lain. secara akademik kan berkas akademik. Nanti pas saat orientasi mahasiswa, kita screening di situ. Screening di situ. Jadi mereka mengisi contohnya mereka punya keahlian di mana, punya prestasi di level apa, hobi, minat dan bakatnya apa. Itu nanti kita panggil. Dari situ start awalnya. Iya. Untuk melanjutkan ke pengembangan minat dan bakat. Karena gini Mas Yuda, di Gunadarma itu kan kita sudah terbiasa untuk meningkatkan segala level potensi ya. Seperti potensi akademik, kita pantau kan juga potensi non akademiknya. Tadi Mas Yuda singgung ya, termasuk juga pengembangan minat dan bakat. Bahkan kita terus Gunadarma itu kan terus komit ya, mengembangkan diri untuk bekerja sama. Termasuk juga untuk melihat berbagai respon ya perubahan dari pemerintah. Seperti sekarang kan ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini kan program yang luar biasa. Nah, Gunadarma juga responsif dengan itu. Jadi termasuk kalau yang katakan di co-kurikuler selain belajar mengajar gitu. Nah, mereka kan ditopang dengan ada magang ya, ada kampus mengajar ya atau mahasiswa mengajar, termasuk juga
ada katakanlah petukan pelajar gitu ya. Itu kan kita salurkan sesuai dengan program pemerintah. Nah, sehingga itu bagian dari kemampuan kompetisi mereka, dan mereka punya wadah ya, punya sarana bagaimana mereka berkompetisi di dalam, dan mereka juga ikut membawa nama Gunadarma. Nah, pada bulan ini kalau boleh saya cerita sedang ada seleksi yang salah satunya adalah pemilihan mahasiswa prestasi. Nah, ini lagi saya siapkan dengan tim Internal ya. internal dan sampai nasional. Nasional. Nah, di internal kita siapkan itu dengan berbagai kualifikasi yang diminta ya, termasuk nilai akademik, kemampuan bahasa Inggrisnya ya, termasuk juga aktifnya mereka di perkuliahan di lembaga mahasiswa, termasuk juga mereka rajin katakanlah mengembangkan keahlian dia dalam katakanlah menulisnya juga bagus ya, speakingnya juga bagus, bicaranya juga bagus. Nah, itu nanti akan kita seleksi, kita lombakan di level provinsi. Habis itu insya Allah baru kita menuju ke level nasional. Jadi tidak usah khawatir Anda yang memang punya hobi tertentu ya. Iya, betul. Selain akademik, Gunadarma juga ada mewadahi itu. Ya. Tadi yang unggulan itu ada berapa banyak? Ada apa aja? Bisa diulangi lagi ya? Yang kadang mungkin jadi incaran juga nih. Iya. Kadang bisa jadi motivasi. Oh, saya masuk ke Gunadarma karena ada apa namanya? Bidang yang saya punya bakat gitu. Baik. Ya. Nah, itu. Kalau gini Mas Yuda, ini saya menjawabnya ini agak repotnya kenapa? Karena sekarang itu hampir semua bidang itu naik semua. Oh, gitu ya. Ini menarik di Gunadarma sekarang. Katakanlah sisi olahraga, ya kan? Udah merata gitu ya. Iya, termasuk sisi untuk bidang-bidang pengembangan minat dan bakat untuk keilmuan, seperti lomba, katakanlah pengembangan aplikasi teknologi informasi, ya, termasuk lomba penguatan seperti teknik dan sistem komputer ya, bisa hacking gitu ya, bisa juga ada pagelaran mahasiswa teknologi informasi secara nasional. Nah, tahun lalu Gunadarma meraih beberapa medali loh, termasuk medali emas, termasuk pengembangan ya macam-macam lah. Itu kan perangkat-perangkat yang memang ada spesifikasi yang, apalagi sekarang kan katakanlah bukan hanya kombinasi ya, penerapan seperti memasukkan bagian dari artificial intelligence gitu ya, robotik ya, termasuk juga katakanlah cloud computing, termasuk juga IoT ya, Internet of Things, itu kan masuk dalam aplikasi pengembangan semua. Nah, itu kan concern untuk bidang-bidang tertentu, termasuk juga big data dan seterusnya. Nah, kalau di bidang keagamaan seperti Gunadarma juga punya catatan, mereka ketika lomba katakanlah ekonomi syariah secara nasional, mereka punya prestasi banyak, termasuk juga musabaqah tilawatil Quran, yaitu sisi agama. Nah, sisi kebudayaan, seni, mahasiswa Gunadarma kan prestasi seperti paduan suara mahasiswa gitu ya, termasuk tari juga bagus Gunadarma, termasuk juga seni-seni fotografi gitu ya. Menurut saya punya catatan beberapa tahun ini luar biasa ya. Apa yang paling berkembang di akhir-akhir ini? Yang jelas tetap bidang keilmuan teknologi informasi ya, itu bisa masih leading ya, tetap mencakup berbagai prodi mahasiswa, mereka kerjasama kolaborasi, karena ada aplikasi dikembangkan untuk sosial humaniora atau untuk yang teknik dan seterusnya. Nah, kalau di olahraga kita memang punya pembinaan khusus ya, seperti catur, dan catatan terakhir ini juara Asia antara mahasiswa, dan Gunadarma satu-satunya universitas yang mewakili Indonesia untuk kejuaraan catur antar mahasiswa Asia. Dan kita juara pertama ya. Master. Tapi untuk kejuaraan dunia yang terakhir di tahun 2021 ini kita masuk peringkat 5 dunia. Bahkan ini luar biasa ya, antar mahasiswa dunia bahkan. Baik. Iya. Baik, itu menarik sekali sahabat Megasuara, dan untuk yang mau mendaftar di Gunadarma, pendaftaran sudah mulai secara daring, atau juga yang mau visit juga bisa ya ke sana ya. Betul sekali. Jadi jangan khawatir untuk calon mahasiswa yang belum mendaftar. Ini bisa menyalurkan, selain akademiknya juga tetap bisa menyalurkan hobinya, bakatnya dan minatnya di luar akademik. Oke. Pak Teddy, kita nanti akan lanjutkan ya, karena masih banyak yang ingin kita tanyakan di seputar pengembangan minat dan bakat mahasiswa, termasuk juga bagaimana perkembangan informasi pendaftaran untuk saat ini di Gunadarma. Tetap bersama di Info Gunadarma, kami kembali setelah yang berikut ini.
Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Ya, sahabat Mega Suara kawan Kota Perak dan Sanakadang Kulon Progo, kita masih bersama narasumber kita Dr. Teddy Oswari SEMM MIKOM. Beliau adalah Kepala Bagian Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa Universitas Gunadarma. Sekilas informasi juga untuk Anda bahwa Gunadarma sudah mulai penerimaan mahasiswa baru 2021 secara daring yang sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Jadi silakan Anda bisa cari atau klik di pendaftaran.gunadarma.ac.id. Ya, Pak Teddy, kita kembali ke minat dan bakat. Iya, Mas Yuda. Jadi tadi dikatakan bahwa semua minat dan bakat diakomodir oleh Gunadarma. Nah, seberapa penting minat dan bakat ini untuk di penunjangan akademik? Baik, sangat penting Mas Yuda. Di era sekarang ini pemerintah benar-benar mendorong ya lahirnya talenta-talenta muda, lulusan-lulusan program tinggi yang handal ya, yang unggul, tetapi tidak hanya di akademik. Tentu dua-duanya harus seimbang dengan non akademik. Karena bagaimanapun non akademik itu porsinya kan lebih besar ya di dunia kerja ya, di mana dunia mereka harus mengaplikasikan apa yang sudah mereka pelajari selama 3 tahun dan juga selama 4 tahun di Universitas Gunadarma. Nah, konteks ini tentu mereka harus dari awal saya katakan, makanya kami dengan tim yang ditugaskan di Gunadarma itu selalu mencoba dari screening awal itu kita coba bangun pondasi-pondasi kepada mahasiswa baru, termasuk yang tahun 2021 ini, bagaimana mereka mengenal semua aspek secara langsung dengan sumber-sumber pembicara yang kita siapkan dengan baik ya, sehingga mereka juga memperoleh informasi dan penguatan dasar pemahaman mereka menjadi mahasiswa. Karena masih menjadi mahasiswa sekarang itu tentu tidak terlepas dengan berbagai memunculkan keunggulan-keunggulan yang sudah mereka miliki atau yang belum mereka miliki, atau bahkan yang mereka lagi mencari nih, mereka pasti punya mimpi-mimpi besar gitu ya. Ya untuk bidangnya masing-masing. Nah, sehingga kita coba dorong, salurkan melalui bidang kemahasiswaan tentunya, yang umumnya banyak berkomunikasi, bahkan secara langsung kita bisa akomodir itu, dan mereka bisa kita salurkan dengan berbagai aspek. Termasuk katakanlah mereka punya kesempatan menanyakan gitu ya, bagaimana Pak kalau kami kepengen gitu, ingin katakanlah magang, ingin mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah yang sifatnya nasional bahkan internasional, termasuk juga kompetisi dalam berbagai bidang. Itu kita coba terus salurkan lah ya, kita coba temukan, cari, bahkan apalagi sekarang Mas sudah tahu ya kalau mahasiswa punya tidak hanya mahasiswa, mungkin anak-anak muda punya kesenangan main game gitu ya, game online. Nah, ini Gunadarma juga. Termasuk ini nih teman-teman di sini juga gamer semuanya. Iya. Oke. Betul kali. Nah, game online itu ternyata Gunadarma punya prestasi yang banyak loh. Bahkan terakhir kami tim e-sport Gunadarma itu malah juara di ASEAN. Ada nih e-sport berarti? Ada. Nah, itu tadi belum kesebut tuh e-sportnya. E-sport, betul. Kayaknya banyak yang minat bakat di situ. Iya. Dan menjanjikan ini. Iya, betul sekali. Sekarang ini ya. Betul. Nah, kemarin terkait dengan kegiatan non-akademik mahasiswa ya, sekali lagi untuk Anda sahabat Mega Suara dan calon mahasiswa yang mau mendaftar, silakan nanti untuk pendaftaran bisa langsung daftar saja ya. Dan ini menariknya bahwa di sini juga minat bakatnya bisa tersalurkan. Iya, nah, betul. Kemarin saya pingin tahu experience kemarin kan, tahun kemarin ini tidak ada interaksi ke kampus. Betul sekali. Hanya secara daring perkuliahan. Ya, kelihatan yang minat bakatnya gimana, Pak? Nah, programnya ini pasti ada strategi perubahan program dong. Pasti, jelas. Karena teknologi itu kan tidak hanya merubah katakanlah sistem ya. Karena juga pola bagaimana kita memimpin gitu ya, memanage mahasiswa juga otomatis harus berubah juga. Nah, tentu banyak lomba-lomba online. Perlombaan online itu banyak, baik nasional maupun internasional. Nah, ada juga yang memang belum, kadang-kadang belakangan ini sudah muncul ya. Kalau awal-awalnya masih belum ada tuh kompetisi-kompetisi online yang masih katakanlah nggak memungkinkan online, mereka masih setengah-setengah gitu ya, baik dari lembaga-lembaga tertentu. Tapi ternyata belakangan ini sudah muncul banyak lomba-lomba yang sifatnya online. Nah,
kok bisa ya? Tentunya mereka akan menyiapkan rekaman-rekaman video terbaik, ya dengan durasi, ya dengan teknik, dengan kelincahan penilaian segala macam, dengan waktu tertentu mereka simulasi dengan skor-skor tertentu itu dalam penilaian, sehingga banyak sekali lomba kompetisi yang sifatnya juga daring, kan gitu ya. Baik, tadi saya katakan salah satunya ya bisa jadi lomba termasuk catur itu kan daring. Daring bisa kebayang main catur daring kan gitu Iya. Nah, termasuk juga kalau game online otomatis lah mereka udah biasa main game, tetapi banyak sekali yang lomba-lomba yang sifatnya tetap berjalan sampai sekarang dan itu adalah daring. Oke. Baik. Jadi tetap jalan ya programnya dengan perubahan strategi yang tentunya sesuaikan dengan masa pandemi ya. Iya, baik. Oke. Terkait fasilitas nih, bahwa penyaluran minat dan bakat, pengembangan minat dan bakat juga tidak terlepas dengan fasilitas yang disiapkan oleh Gunadarma untuk para mahasiswa yang punya talenta, punya bakat dan punya hobi tertentu. Betul. Nah, ini fasilitas apa saja yang ada yang bisa dipergunakan, dimanfaatkan atau juga dipakai oleh mahasiswa? Betul. Ya. Mas Yuda, kalau kondisi luring, kondisi normal. Ya, yang normal maksudnya ketika normal lah. Betul. Gitu. Hampir semua sarana prasarana kita siapkan, kecuali memang sarana besar ya, seperti lapangan sepak bola. Kita pasti punya kerjasama dengan sport tertentu ya. Ya betul, pihak tertentu, lembaga tertentu, dan itu kerjasama dan mahasiswa bisa latihan kontinuitas di sana kan gitu ya. Nah, kalau untuk yang sana-sana seperti futsal, hoki gitu ya, bola basket, bola voli dan seterusnya itu kita punya sarana tersendiri, kan gitu ya. Nah, artinya kalau kita bicara di masa pandemi, tentu sarana itu sementara kan belum bisa dipakai. Iya. Ya, kenapa tidak bisa dipakai? Karena mayoritas mahasiswa itu sekarang kan sudah berada di rumah masing-masing, Mas Yuda. Jadi kalau kita bertanya kondisi mereka ada di mana, kan macam-macam. Ada di luar kota gitu ya, ada di daerah dan seterusnya. Nah, artinya kalau kondisi itu ya sejauh mereka tetap bisa mengikuti latihan, ya artinya kalau yang memungkinkan mereka ada di wilayah tertentu, mereka nanti akan latihan secara mandiri. Gitu, latihan mandiri, dan mereka akan laporkan jika memang memungkinkan. Kondisi seperti ini kan sudah mulai lumayan bisa ya, dengan menjaga prokes ya. Nah, mereka akan berkumpul sesekali, mereka latihan fisik gitu ya, tetap penyegaran, kebugaran dan seterusnya. Tapi berarti ada meet-nya ya, ada periode ketemunya. Udah ada, betul sekali. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali dan sebagainya. Betul sekali, Mas Yuda. Misalnya anak-anak futsal bisa ketemu, nanti akhir pekan atau seperti apa? Betul. Maupun dibatasi kurang, ya. Betul, frekuensinya kurang. Siap. Dibatasi. Oke, menarik sekali untuk Anda calon mahasiswa yang tentunya akan mendaftar ke Gunadarma. Jadi silakan ya. Nah, ini Pak, terkait dengan pendaftaran mungkin ada info yang bisa Bapak sampaikan nih sekarang ini bagaimana perkembangan yang terjadi? Ya. Baik, kaitannya dengan pendaftaran mahasiswa baru tahun 2021 ini kita full online ya. Ya, full online artinya mahasiswa bisa membuka aplikasi atau situs pendaftaran .gunadarma.ac.id tahun 2021 ya. Bisa diklik di sana. Tentu calon mahasiswa akan melakukan katakanlah gambaran seperti mereka registrasi dulu gitu ya. Nanti mereka akan bayar uang pendaftaran seperti biasa. Karena ini kan prosesnya memindahkan proses yang luring ke daring kan gitu ya. Langkahnya masih sama. Dan mereka juga melengkapi ya formulir itu diisi dulu sejauh memang semuanya harus bisa diisi. Terus mereka juga dinilai dulu ya, diseleksi secara daring ya, termasuk tesnya juga online kan begitu ya. Nah, sehingga nanti baru ada pengumuman dan nanti ketahuan lah nanti masuk program studi yang mana. Habis itu mereka akan membayar uang kuliah sesuai dengan prodi masing-masing yang mereka pilih kan gitu ya. Prodi unggulannya kan nanti nilainya keluar, masuknya ke prodi mana, pilihan-pilihan mereka. Setelah itu baru mereka daftar ulang. Setelah daftar ulang baru nanti akan di schedule ya oleh bagian terkait termasuk bidang kemahasiswaan Gunadarma untuk menjadwalkan mereka sebelum jadi kuliah daring dan dibagi kelas dan sebagainya. Nanti NPM juga mereka nanti akan mengikuti beberapa agenda, termasuk tadi saya katakan ada kuliah umum. Kuliah umum tuh kuliah yang memang harus diikuti oleh mahasiswa baru tadi yang sudah kuliah lolos. Awal berarti ya? Kuliah awal. Tapi itu untuk bidang-bidang tertentu, Mas Yuda. Contohnya gitu ya? Gini ya, kuliah umum untuk katakanlah
bela negara. Temanya kan tentang anti narkoba, anti radikalisme gitu ya. Termasuk juga soft skill, termasuk juga itu masuk ke kategori orientasi. Bagian orientasi kampus ya. Ya, itu adalah kuliah umum bagian dari orientasi. Nanti di orientasi sendiri seperti biasa ya, pengenalan kampus, kehidupan kampus seperti apa, pengenalan fakultas seperti apa gitu ya. Termasuk juga mereka pengenalan, tadi saya katakan kehidupan kampus Gunadarma itu dengan kondisi pandemi seperti apa, kondisi normal mereka seperti apa, termasuk juga kegiatan apa yang bisa mereka ikuti gitu ya. Mereka bisa meningkatkan kemampuan dan mencari jalur-jalur beasiswa seperti apa, itu kita sampaikan semua. Nah, nanti ada juga kuliah perdana, Mas Yuda. Ada ya. Kuliah perdana itu kuliah awal di prodinya masing-masing. Di fakultas masing-masing ya? Ya, betul. Seperti sistem informasi. Mereka akan memperoleh sistem informasi itu seperti apa sekarang ini sebenarnya. Ya, kemana jalur-jalur itu bisa bekerja. Seperti apa keunggulan sistem itu sendiri. Termasuk juga untuk prodi-prodi lain. Psikologi, arsitektur, manajemen, dan seterusnya. Nanti setelah itu ada lagi pembekalan, Mas Yuda. Jadi sebelum kuliah benar, ini banyak pembekalan. Berapa lama itu, Pak? Mereka yang ngikutnya bisa sehari gitu ya, sesuai schedule. Walaupun ada juga yang cuma setengah hari. Tapi itu harus dilewati semua ya? Harus dilewati. Sayang kalau tidak. Nanti ada juga satu lagi pembekalan atau pelatihan tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Gunadarma. Seperti mereka harus memahami aplikasi student site gitu ya, termasuk mereka juga punya email sendiri. Mereka di student site itu kan banyak informasi, termasuk juga katakanlah mereka bisa melihat jadwal kuliahnya gitu ya, termasuk juga nilainya nanti, termasuk juga info-info apapun ya. Mau jadi asisten di lab-lab tertentu gitu ya, mengikuti kompetisi-kompetisi di internal atau seminar gitu ya, atau pelatihan dan seterusnya. Itu bahkan student site menjadi mading virtual yang harus dimiliki oleh dan harus dicermati terus oleh mahasiswa Gunadarma. Nah, berarti kan proses screening untuk minat bakat ini setelah itu. Atau pada masa itu? Pada masa itu ya, sekaligus. Kita lakukan terus. Pada masa itu kita lengkapin. Dari situ nanti sebelum mereka masuk kuliah daring, paralel, daring, itu kita sudah punya data yang fix ya. Kita olah datanya. Baik. Gitu. Ya, menarik untuk diikuti ya tentunya untuk para mahasiswa. Nanti kita masih ada pertanyaan lagi di segmen berikut, Pak Teddy. Iya, Mas Yuda. Kita masih penasaran dengan sesuatu ini tentang minat dan bakat mahasiswa ini, termasuk juga bagaimana nanti mekanisme pendaftaran dan secara detail hal teknis apa yang harus diperhatikan saat mendaftar di Gunadarma. Tetap bersama di Info Gunadarma. Jangan kemana-mana. Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Ya, Info Gunadarma masih bersama saya Yuda dan narasumber kita Dr. Teddy Oswari SEMM MIKOM, Kepala Bagian Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa Universitas Gunadarma. Baik, balik lagi nih Pak ke topik kita. Iya, sudah. Dan yang ingin saya tanyakan adalah begini, ketika mahasiswa sudah mengembangkan minat dan bakatnya, kemudian menaruh prestasi yang cukup gemilang, baik di level regional, nasional maupun internasional, reward apa yang didapat oleh mahasiswa kira-kira? Ya, yang jelas kan mereka pasti diberikan beasiswa ya. Ini peluangnya ini ya. Penting sekali karena itu atas capaian-capaian mereka ya. Betul. Beasiswa bisa juga dalam bentuk lain yang kita berikan gitu ya, reward. Karena bagaimanapun tidak mudah juga ya untuk mendrive ya mahasiswa itu punya prestasi kan gitu ya. Mereka tentu juga penuh perjuangan, perjuangan, betul. Usaha keras. Iya, karena bagaimanapun bagi mahasiswa itu adalah sebuah kebanggaan sendiri. Karena kan mereka punya portofolio ya, punya portofolio, punya kekayaan non finansial yang mereka harus mereka harus peroleh ya. Dan menjadi value dia sendiri untuk bekerja dan meningkatkan daya saingnya ya, percaya dirinya juga pasti tinggi ya, bekerja di bidang yang mereka
akan tekuni nanti kan gitu ya. Iya, yang akan menjadi bekal mereka nanti setelah lulus kuliah dan seterusnya ya. Betul sekali. Baik, nah itu dia sahabat Ngasah calon mahasiswa yang mau daftar. Oh ya, kita kembali ke pendaftaran nih Pak. Mungkin di highlight lagi seputar pendaftaran, termasuk juga mungkin program studinya sama program-program jenjang program di Gunadarma ada apa aja? Silakan. Siap, baik. Mas Yuda, bagi Mega Suara ya pendengar ya, ini memang Gunadarma kan terus mengembangkan program studi juga ya. Betul. Baik sisi diploma 3 termasuk juga program sarjana ya. Karena kita fakultasnya sekarang kan sudah banyak nih, sudah 9 fakultas ya. Sudah bertambah terus ya, termasuk prodi-prodi yang unggulan juga terus meningkat terus semuanya ya. Di diploma 3 seperti ada D3 manajemen keuangan ya, D3 manajemen pemasaran, termasuk D3 akuntansi komputer ya. Nah, kalau program studi kebidanan kita masih ada diploma 3 karena sekarang sudah masuk ke S1 ya, prodi kebidanan kan gitu ya. Nah, kalau untuk yang di S1 sangat banyak ya, tentu ada program studi sistem informasi, sistem komputer ya, untuk Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Itu yang paling banyak diminati juga ya? Ya, tinggi juga. Sangat tinggi sekarang, betul kita akui. Karena banyak pengembangan aplikasi ya, di era digital ini kita sangat akui itu memang tinggi. Termasuk ada juga Fakultas Teknologi Informasi ya, ada prodi katakanlah teknik informatika, ini juga tinggi juga, otomatis teknik komputer teknik informatika, termasuk juga teknik elektro ya, teknik mesin gitu, teknik industri, dan ada satu lagi agroteknologi. Iya, ini menjadi sebuah basis yang besar loh bagi Gunadarma ini, karena kita punya SDM dan juga sarana yang cukup unggul ya, karena Gunadarma kan punya UG Technopark ya, salah satu kawasan yang sangat menjadi ciri khas sebuah program tinggi unggulan, dalam arti bisa menyiapkan sebuah pengembangan dunia agroteknologi kan begitu ya. Termasuk juga SDM dosennya terus disiapkan terus. Nah, termasuk juga ada program ada Fakultas Teknik Sipil Perencanaan ya, ada teknik sipil itu sendiri ya, ada teknik arsitek, termasuk juga ada desain interior di sana. Ada ya? Ya, ini juga cukup bagus sekarang desain interior ya. Termasuk ada Fakultas Ekonomi untuk jurusan manajemen ya. Manajemen juga tinggi loh ini. Butuh manage di berbagai bidang ini. 2020 kemarin trending juga. Manajemen ya. Betul. Termasuk akuntansi juga cukup banyak. Termasuk satu lagi yang terus meningkat nih ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Iya. Syariah ini gesit nih. Ini dalam beberapa bulan sampai Juni ini mereka punya program nasional internasional, termasuk juga lomba-lomba nasional, sangat antusias nih SDM ekonomi syariah. Termasuk juga untuk Fakultas Psikologi ya, ada psikologi tentunya, Fakultas Sastra dan Budaya, ada sastra Inggris ya, termasuk ada pariwisata dan juga sastra Tiongkok gitu ya, kita udah punya. Nah, termasuk juga Fakultas Ilmu Komunikasi, termasuk juga Fakultas Farmasi ya, dan juga Fakultas Kedokteran. Nah, ini lagi banyak nih perhatian untuk fakultas-fakultas dan prodi baru ini yang katakanlah baru 4 tahun ya, 4 tahun berjalan dan seterusnya ini. Nah, di pasca sarjana juga kita banyak program studi Mas Yuda, S2 dan S3 ya. Kalau S3 kita sudah punya 3 program studi ya, termasuk dokter ilmu ekonomi, dokter teknologi informasi, dan dokter ilmu psikologi kan gitu ya. Kalau di program pasca sarjana S2 ada magister manajemen ya, termasuk magister manajemen sistem informasi ya, termasuk juga kata magister manajemen sastra gitu ya, termasuk psikologi, teknik gitu ya, teknik industri ya, termasuk ilmu komunikasi sekarang ini juga lagi naik nih, bidang ilmu komunikasi. Baik, Pak Teddy, terima kasih. Informasi yang sudah diberikan cukup banyak menginspirasi dan memotivasi mungkin untuk yang mau mendaftar di Gunadarma. Jangan lupa yang mau mendaftar silakan Anda bisa buka di pendaftaran gunadarma.ac.id/2/2021 ya. Ada prosesnya dan alurnya di sana yang bisa diikuti dan diperhatikan baik-baik, prosedur umum atau juga prosedur khusus yang dipandu oleh di jalur online ini. Terima kasih Pak Teddy sudah hadir. Sama-sama Mas Yuda. Di edisi kali ini. Kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Ya, Info Gunadarma kita akhiri demikian bincang-bincang kita bersama Dr. Teddy Oswari SEMMMIKOM selaku Kepala Bagian Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa Universitas Gunadarma. Kita ketemu lagi di Info Gunadarma yang akan datang.
Baru saja kita simak info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.